Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Nah, mengingat waktu yang diberikan kepada saya hanya sedikit, maka dari itu saya akan membacakan ayat yang ke-35 saja. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mari jemaat Tuhan, saudara-saudara, memperhatikannya dan mengikuti di dalam hati. Firman Tuhan, demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, saudara-saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat ini saya akan mengangkat satu tema yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu mengampuni dengan segenap hati. Nah, saudara-saudaraku, sebentar lagi kita akan memasuki bulan 4, di mana bulan 4 kita seluruh umat Kristen yang ada di muka bumi ini memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita sebagai orang yang berdosa. Dia sangat mengasihi kita. Nah, karena itu sebagai pengikut Kristus, kita juga seharusnya kita dapat mengampuni sesama kita dengan segenap hati kita seperti Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya bagi kita, bagaimana caranya? Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya akan mengajak kita melihat satu kebenaran firman Tuhan, satu cara, yaitu mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Nah, saudara-saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, jika kita memperhatikan di dalam ayat 21 sampai ayat 35, di situ menceritakan tentang perumpamaan pengampunan. Nah, di dalam perumpamaan itu ada seorang raja yang membuat perhitungan terhadap hamba-hambanya. Nah, di antara hamba-hambanya itu didapati seorang hamba yang memiliki hutang terhadap raja sebesar 10.000 talenta. Nah, pada saat itu satu talenta merupakan upah dari seorang hamba selama 20 tahun. Nah, itu baru satu talenta. Bayangkan jika 2 talenta, 3 talenta, dan seterusnya. Bahkan sampai 10.000 talenta. Jadi sangat mustahil bagi seorang hamba ini untuk melunaskan hutangnya. Sangat tidak mungkin seorang hamba, seorang orang biasa melunaskan hutang sebesar itu. Jadi jika kita memperhatikan ayat selanjutnya, di situ lebih diterangkan lagi bahwa raja ini mengampuni, dan dengan kata lain dia menghapus semua hutang hambanya ini, karena dia tahu bahwa hambanya ini tidak mungkin dan tidak akan dapat melunasi hutang sebesar 10.000 talenta itu. Nah, saudara-saudaraku, apa yang mau saya katakan melalui perumpamaan ini? Firman Tuhan ini mau mengatakan bagi kita bahwa kita juga adalah orang berdosa. Kita memiliki hutang yang sangat besar di hadapan Tuhan. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, kita tidak dapat mengampuni diri kita. Kita tidak dapat melunasi hutang kita sebesar itu, melunasi dosa-dosa kita. Tetapi oleh karena kasih Kristus, dia mau datang ke dunia. Dia rela disalibkan, yang akan diperingati pada bulan 4 nanti, hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia untuk menebus kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, menghapuskan utang kita yang sangat besar itu. Maka dari itu, saudara-saudaraku,
jika ada seorang melakukan, mungkin berbuat jahat terhadap kita, mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap kita dan itu menyakiti hati kita, ingat, kita pun juga pernah menyakiti hati Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Dia mengampuni kita. Dia tidak memperhitungkan kesalahan kita. Dia tidak melihat kesalahan kita. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, akhirnya Dia rela datang ke dalam dunia dan kita diampuni dari segala dosa-dosa kita. Jadi saudara-saudaraku, marilah mengampuni dengan segenap hati kita. Mari kita memasuki bulan Paskah, bulan di mana kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena menebus dosa-dosa kita sebagai orang berdosa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengasihi kami dan terus mengasihi kami. Terima kasih pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami, sehingga Engkau rela datang ke dalam dunia untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Dan Tuhan mau kami juga sebagai pengikut Kristus harus melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan terhadap kami. Kami juga dituntut oleh Tuhan untuk mengampuni sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin saudaraku, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.